Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar perkembangan kognitif Piaget. 1. Definisi perkembangan kognitif. Kognisi kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki padanan kata knowing atau mengetahui. Berdasarkan akar teoritis yang dibangun oleh Piaget, beberapa penulis mendefinisikan kognisi dengan redaksi yang berbeda-beda namun pada dasarnya sama, yaitu aktivitas mental dalam mengenal dan mengetahui tentang dunia. Neisser dalam Morgan et al. Mendefinisikan kognisi sebagai proses berpikir di mana informasi dari panca indera ditransformasi, direduksi, dielaborasi, diperbaiki, dan digunakan. Istilah kognitif menurut Chaplin adalah salah satu wilayah atau domain atau ranah psikologis manusia yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Ranah kognitif juga memiliki hubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan yang bertalian dengan ranah rasa. Menurut Santrok, kognisi mengacu pada aktivitas mental tentang bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, disimpan dan ditransformasi, serta dipanggil kembali dan digunakan dalam aktivitas kompleks seperti berpikir. Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa kognisi merupakan salah satu aspek perkembangan individu yang meliputi kemampuan dan aktivitas mental yang terkait dalam proses penerimaan, pemrosesan, dan penggunaan informasi dalam bentuk berpikir, pemecahan masalah, dan adaptasi. Pembahasan mengenai perkembangan kognitif individu meliputi kajian tentang perkembangan individu dalam berpikir atau proses kognisi atau proses mengetahui. Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang memberikan pengaruh kuat dalam pembahasan mengenai perkembangan kognitif. Miller berpendapat bahwa teori Piaget merupakan teori pentahapan yang paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan, di mana dalam setiap tahapannya, Piaget menggambarkan bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan tentang dunianya. Untuk memahami perkembangan kognitif dan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya, dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu 1. Perkembangan kognitif secara kuantitatif dan 2. Perkembangan kognitif secara kualitatif. 2. Perkembangan kognitif secara kuantitatif. Lorem memaparkan bahwa deskripsi perkembangan kognitif secara kuantitatif dapat dikembangkan berdasarkan hasil pengukuran yang menggunakan instrumen teks inteligensi yang dilakukan secara longitudinal terhadap sekelompok subjek dari dan sampai usia tertentu, contoh 3-5 tahun, sampai usia 30-35 tahun, seperti yang dikembangkan oleh Binet yang disempurnakan oleh Stanford. Secara kuantitatif, perkembangan kognisi didasarkan pada hasil teks inteligensi yang kita kenal dalam bentuk ukuran inteligensi, yaitu IQ yang merupakan rasio atau hasil bagi dari IQ MA per CA X 100. MA adalah mental AG atau usia mental, sedangkan CA adalah usia kronologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif secara kualitatif. Untuk memahami perkembangan kognitif secara kualitatif, teori dari Jean Piaget memberikan gambaran yang cukup jelas. Teori perkembangan kognitif dari Piaget memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori Piaget merupakan teori tahapan yang paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan, yang dimana dalam setiap tahapnya Piaget memberikan bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan tentang dunianya.
Teori Piaget menjelaskan bahwa selama perkembangan manusia mengalami perubahan-perubahan dalam struktur berpikir, yaitu semakin terorganisasi dan suatu struktur berpikir yang dicapai selalu dibangun pada struktur dari tahap sebelumnya. Perkembangan terjadi melalui tahap-tahap disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, kematian fisik, pengalaman dengan objek-objek fisik, pengalaman fisik, dan ekuilibrasi. Untuk memahami teori perkembangan kognitif Piaget, ada beberapa kunci literatur yang membahas tentang teori Piaget. Pola adalah paket-paket informasi yang masing-masing dari informasi tersebut memiliki hubungan dengan satu aspek dunia. Asimilasi, proses penggabungan informasi baru ke dalam pola yang sudah ada. Akomodasi, pembentukan pola baru untuk membentuk informasi dan pemahaman baru. Operasi, menggambarkan mental tentang aturan-aturan yang terkait dengan dunia. Struktur kognitif, kerangka berpikir individu yang merupakan kumpulan informasi yang telah didapatkan, yang berfungsi memahami apa yang disirat atau menyimpulkan apa yang direspon, atau keseimbangan antara pola yang digunakan dengan lingkungan yang direspon sebagai hasil kesepakatan akomodasi, atau keadaan mental ketika semua informasi yang diperoleh dapat dijelaskan dengan pola-pola yang ada. Perkembangan kognitif Piaget berasumsi bahwa setiap organisme hidup dilahirkan dengan 2 kecenderungan fundamental, yaitu kecenderungan untuk adaptasi dan kecenderungan untuk organisasi. Adaptasi tidak selamanya bisa dilakukan melalui teknik asimilasi. Ketika individu mengalami situasi baru atau menghadapi objek atau masalah baru yang tidak bisa diselesaikan dengan struktur kognitif yang telah ada, maka individu melakukan atau merespon situasi baru. Contoh, ketika ada anak mulai belajar mengenal mainan, pada awalnya akan menganggap mainan tersebut adalah sesuatu yang bisa dimakan. Maka anak tersebut akan mencoba memakannya, dan setelah mencoba ternyata mainan tersebut tidak bisa dimakan, maka anak tersebut akan mencoba merespon dengan cara lain. Asimilasi dan akomodasi berfungsi untuk menyeimbangkan struktur pikiran dan lingkungan dan menciptakan porsi yang sama. Di antaranya, jika keseimbangan ini terjadi, maka individu akan memperoleh gambaran yang baik tentang dunianya, pemahaman tentang informasi, objek atau masalah yang dihadapi, atau dalam konteks teori tersebut adalah istilah equilibrium. Kecenderungan yang kedua adalah organisasi, menjelaskan kecenderungan organisasi sebagai proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Contohnya yaitu dari kecenderungan organisasi seperti kemampuan seseorang bayi mengintegrasikan 2 perilaku yang terpisah menjadi satu struktur. Pada awalnya bayi mulai bisa meraih suatu benda dan mengamati sesuatu di sekitarnya. Pada awalnya tidak mampu mengintegrasi 2 tingkah laku ini, namun lama-kelamaan melalui proses 2 struktur, perilaku ini dikoordinasi menjadi satu struktur dalam tingkatan yang lebih tinggi, dalam bentuk koordinasi mata dan tangan atau fisiomotorik. Kecenderungan adaptasi dan organisasi memiliki peran komplementer dalam proses perkembangan kognitif individu. Piaget mencatat adanya periode di mana asimilasi lebih dominan, periode di mana akomodasi lebih dominan, dan periode di mana keduanya mengalami keseimbangan. Periode-periode ini relatif sama dalam diri setiap anak yang diselidiki. Barulah kemudian Piaget memperoleh ide tentang tahap-tahap perkembangan kognitif. Nah, selanjutnya yaitu implikasi teori Piaget terhadap praktek pendidikan. Tujuan utama dari teori perkembangan kognitif Piaget adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara berpikiran berkembang dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Ada satu hal yang harus digarisbawahi dalam proses penerapan teori dan prinsip perkembangan kognitif dalam proses pembelajaran bagi para pendidik adalah tidak semua prinsip dalam teori Piaget dapat berlaku utuh pada setiap siswa. Wolfgang dan Nikolic dengan
sama dalam diri setiap anak yang diselidiki, barulah kemudian Piaget memperoleh ide tentang tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang selanjutnya yaitu implikasi teori Piaget terhadap praktek pendidikan. Tujuan utama dari teori perkembangan kognitif Piaget adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara berpikiran, berkembang, dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Ada satu hal yang harus digarisbawahi dalam proses penerapan teori dan prinsip perkembangan kognitif dalam proses pembelajaran bagi para pendidik adalah tidak semua prinsip dalam teori Piaget dapat berlaku utuh pada setiap siswa. Wolfgang dan Nikolix mengemukakan dua implikasi teori Piaget dalam praktek pendidikan, yaitu membantu para pendidik dalam menemukan kemampuan kognitif. Peserta didik memilih strategi pembelajaran. Sekian, terima kasih. Teori kepribadian kognitif. Teori psikologi kognitif berawal dari pandangan psikologi Gestalt di Jerman sebelum Perang Kedua di dunia. Mereka berpendapat bahwa dalam mempersepsi lingkungannya, manusia tidak hanya mengandalkan diri pada apa yang diterima dari penginderanya, tetapi masukan dari penginderan itu diatur, saling dihubungkan, dan diorganisasikan untuk diberi makna dan selanjutnya dijadikan awal dari suatu perilaku. Teori Gestalt ini selanjutnya berubah menjadi psikologi kognitif yang berkembang di Amerika Serikat. Pandangan dari teori kognitif ini adalah organisasi kepribadian manusia. Tidak lain adalah unsur-unsur kesadaran yang satu sama lain saling terikat dalam lapangan kesadaran atau kognisi. Teori dalam psikologi kognitif yaitu 1. Jean Piaget mengingat bahwa perkembangan kognisi merupakan inti dari kepribadian manusia. Bagaimana seseorang berperilaku terhadap orang lain tergantung pada konsepnya tentang orang itu, dan konsep itu sendiri tergantung pada perkembangan kognisinya. Kognisi adalah bagian dari jiwa manusia yang mengolah informasi, pengetahuan, pengalaman, dorongan, perasaan, dan sebagainya. Baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri, sehingga terjadi simpulan-simpulan yang selanjutnya menghasilkan perilaku-perilaku. 2. Menurut L.S. Vygotsky telah menyelesaikan suatu revolusi dalam psikologi perkembangan. Ia mampu membuat pengertian mengenai perkembangan psikologis anak ditinjau dari proses terjadinya. Menurutnya, manusia itu telah membentuk motif-motif dan kebutuhan baru dalam proses perkembangannya secara historis. Vygotsky merupakan realitas psikologi yang paling penting. Analisis mengenai pengalaman harus dimulai melalui penelitian tentang peranan lingkungan dalam perkembangan anak. Dia pun telah merumuskan 4 hukum mengenai perkembangan psikis, yaitu A. Perkembangan diatur pada waktunya, mempunyai irama waktu dan jarak waktu yang berurutan. 1 tahun masa hidup bayi tidak sama dengan 1 tahun masa hidup remaja. B. Hukum metamorfosis mengacu pada situasi perubahan kualitatif seorang anak bukan hanya merupakan orang dewasa atau kecil, namun secara kualitatif memang berbeda. C. Hukum dari ketidakteraturan pada perkembangan anak setiap bidang. Kegiatan masing-masing mempunyai periode perkembangannya yang optimal. D. Hukum dari perkembangan fungsi-fungsi psikososial yang lebih tinggi.
Fungsi-fungsi ini muncul pertama-tama sebagai suatu bentuk perilaku kolektif dan kedua sebagai suatu bentuk fungsi-fungsi individual dari anak itu sendiri. Meskipun sangat bermanfaat, konsep Vygotsky mempunyai 3 kekurangan, yaitu 1. Kesadaran terlihat dalam suatu cara yang intelektualitas tidak ada tempat untuk emosi dan motivasi. 2. Generalisasi dari proses perkembangan terbatas pada fungsi-fungsi interaksi dan komunikasi verbal. Inilah alasan Vygotsky disebut sebagai seorang idealis. 3. Kurangnya data empiris yang menyokong hipotesisnya. Psikologi anak yang mutakhir di Rusia mencoba mengatasi kekurangan-kekurangan ini. 3. Pendapat menurut Heider mengungkapkan bahwa dorongan manusia untuk mencari atribusi dari suatu gejala atau perilaku orang lain disebabkan karena 2 motif yang sangat kuat pada manusia, yaitu yang ke-1 kebutuhan mengerti keadaan lingkungan sekelilingnya dan kedua kebutuhan sampai batas tertentu dapat mengendalikan lingkungannya. Oleh karena itu, setiap perilaku akan diberi salah satu dari 2 kemungkinan atribusi, yaitu internal dan eksternal. 4. Menurut R. Selman mempelajari tingkat-tingkat kemampuan pengambilan peran pada berbagai usia menggunakan kasus-kasus yang dilematis, mengandung untuk menyembunyikan seseorang anak untuk mengetahui kemampuan pengambilan peran dari respondennya. Selman mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kasus tersebut.